Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Apa kabar teman-teman semua? Pada pembahasan di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang proses pencatatan. Di mana pokok bahasan hari ini yang pertama adalah tentang akun, yang kedua langkah-langkah dalam proses pencatatan. Sebelum memulai perkuliahan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, yang pertama akan kita bahas adalah tentang akun. Di sini saya ambil contoh adalah akun-akun dari neraca. Neraca itu terbagi menjadi dua. Ada aktiva, ada pasiva. Aktiva ini tidak ada kata lain adalah aset atau sama dengan harta. Kemudian pasiva ini terdiri dari utang atau kewajiban ditambah dengan modal. Ciri dari laporan neraca adalah antara nilai aktiva harus sama dengan nilainya dengan pasiva atau balance. Aktiva terbagi menjadi beberapa. Yang kita bahas pertama kali adalah aktiva lancar. Aktiva lancar terdiri dari kas, piutang dagang, perlengkapan, persediaan barang dagangan, surat berharga, perskot asuransi atau asuransi dibayar di muka, perskot sewa atau sewa dibayar di muka. Kemudian aktiva terdiri dari, selain dari aktiva lancar juga terdiri dari aktiva tidak lancar. Aktiva tidak lancar terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang ini berupa investasi saham, investasi obligasi, investasi tanah, investasi properti, dan lain sebagainya. Karena ini disebut adalah investasi jangka panjang, berarti investasi ini dia lebih atau di atas 5 tahun. Kebanyakan bisa sampai 10 tahun, 15 tahun, bahkan bisa sampai 20 tahun. Makanya itu disebut dengan investasi jangka panjang. Kemudian ada aktiva tetap. Aktiva tetap ini terdiri dari tanah, gedung, kendaraan, peralatan, mesin juga termasuk. Nah, namun untuk aktiva tetap ini ada nilai penyusutannya. Makanya nanti ada didampingi dengan akumulasi penyusutan. Namun ada satu aktiva tetap yang tidak ada nilai penyusutannya, yaitu tanah. Kenapa aktiva tetap ada nilai penyusutan kecuali tanah? Karena saya ambil contoh. Teman-teman hari ini beli handphone merek A misalnya, harganya 10 juta rupiah. Kemudian 1 minggu kemudian teman-teman bosan dengan handphone itu, teman-teman pengen jual dan teman-teman pengen ganti dengan model yang lain misalnya. Apakah sama harganya 10 juta rupiah seperti harga beli teman-teman? Tentu tidak. Harganya pasti akan berkurang atau nyusut. Begitu juga dengan kendaraan. Apakah kendaraan ini tidak pernah nilainya tidak pernah susut? Bisa, karena setiap bulan kita menggunakan kendaraan pasti itu ada nilai penyusutannya. Apakah itu ganti oli, apakah itu kita harus ganti spare part lainnya, apakah misalnya kalau misalnya kita jalan ban bocor kita harus ganti ban, itu termasuk dalam nilai penyusutannya. Begitu juga dengan yang lain kecuali tanah. Kenapa tanah tidak ada nilai penyusutan? Karena tanah semakin tahun harganya semakin meningkat. Saya lanjutkan di aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap tidak berwujud di sini
dia berupa goodwill, merek dagang, hak cipta, hak paten. Jadi dia nama baik dari perusahaan itu, merek dagang dari perusahaan itu, hak cipta, hak paten itu termasuk dalam aktiva tetap tidak berwujud. Karena dia tidak kelihatan bentuknya tapi dia sangat dirasakan atau sangat bermanfaat bagi perusahaan. Misalnya perusahaannya di bidang industri musik. Penciptanya pasti akan mempatenkan itu. Ketika orang mengcover atau orang menggunakan lagunya itu, maka dia akan mendapatkan royalti. Begitu juga kalau misalnya lagunya itu dibeli oleh masyarakat luas, baik itu berupa kaset CD misalnya seperti itu, maka perusahaan akan mendapatkan tambahan dari hasil tersebut. Kalau misalnya ada orang menyalahgunakan itu bisa dituntut karena perusahaan sudah memiliki hak cipta, hak paten atau merek dagang dan juga nama baik tentunya. Nah, kemudian aktiva lain-lain. Aktiva lain-lain ini terdiri dari piutang jangka panjang, bangunan dalam pengerjaan dan lain-lain. Nah, itu adalah gambaran dari akun bagian aktiva ya, bagian aktiva atau aset atau harta. Kemudian saya lanjutkan ke pasiva. Pasiva yang pertama ini saya bahas adalah utang atau kewajiban. Utang ini terbagi menjadi dua, utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek seperti utang usaha, utang wesel, utang biaya, utang pendapatan, utang bunga, utang gaji, dan lain-lain yang berhubungan dengan utang yang harus dibayar oleh perusahaan dalam waktu jangka pendek. Kemudian utang jangka panjang seperti utang obligasi dan utang bank. Kebanyakan kalau misalnya pinjaman di bank itu returnnya misalnya di atas 5 tahun, maka dia masuk ke dalam kategori utang jangka panjang. Tapi jika di bawah dari 5 tahun dia masuk dalam kategori utang jangka pendek. Kemudian modal. Modal ini kalau misalnya perusahaannya perorangan berarti modalnya hanya dari satu orang. Kemudian kalau persekutuan itu bisa bergabungan dari beberapa orang, misalnya modal dari A, tuan B, tuan C. Kalau perseroan ini modalnya bisa berupa modal saham, kemudian atau modal laba yang ditahan. Nah, ini adalah gambaran akun-akun dari neraca. Setiap perusahaan pastinya memiliki, ada perusahaan yang tidak memiliki saham, maka di dalam akunnya mungkin tidak ada investasi saham, kemudian modal saham. Nah, akun-akun di sini hanyalah gambaran karena setiap perusahaan pasti transaksinya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan situasi di dalam perusahaan itu sendiri. Tapi standarnya adalah ketika kita membuat laporan neraca, antara hasil dari nilai aktiva itu harus sama dengan pasiva. Mungkin teman-teman bertanya, akun itu sebenarnya apa sih? Akun atau account adalah catatan akuntansi tersendiri dari kenaikan dan penurunan aset, kewajiban dan ekuitas pemilik tertentu. Contoh, akun untuk kas atau piutang dagang atau pendapatan dan lain-lain. Nah, di sebelah ini adalah disebut dengan akun T karena berbentuk huruf T. Di sebelah kiri ini disebut debit. Kalau posisi kas, debit ini bertambah. Kalau sebelah sebelah kanan ini namanya kredit. Kanan teman-teman ya, itu namanya kredit. Jadi kalau posisi kas, kalau posisi uangnya berkurang nanti akan dicatat di sebelah kredit. Akun T adalah penyusutan standar dalam akuntansi yang membantu menjelaskan pengaruh transaksi pada masing-masing akun. Nah, prosedur akun debit dan kredit. Setiap transaksi debit harus terdapat jumlah kredit yang sama akun-akun tersebut. Kesamaan antara debit dan kredit menjadi dasar dari sistem pembukuan berpasangan atau double entry system. Aset dan kewajiban. Nah, di sini ada
ingat persamaan dasar akuntansi kemarin? Aktiva atau aset atau harta sama dengan kewajiban atau utang ditambah dengan ekuitas atau modal. Jadi ekuitas ini sama dengan modal ya teman-teman. Jadi dalam bahasa akuntansi itu banyak macamnya. Kemarin kita bahas ini adalah aktiva. Aktiva itu artinya sama dengan aset, sama dengan harta. Kewajiban ini sama dengan utang. Ekuitas ini sama dengan modal. Pengaruh debit dan kredit aset dan kewajiban. Dicatat di sebelah debit kalau terjadi kenaikan aset. Dicatat di sebelah kredit kalau terjadi penurunan aset atau hartanya berturun. Kemudian penurunan kewajiban, kalau kewajiban ini dia kalau kita membayar utang, misalnya kita membayar utang itu dicatat di sebelah debit. Tapi kalau misalnya kita melakukan pinjaman, artinya utang kita bertambah atau mengalami kenaikan, kenaikan ini di kewajiban itu dicatat di sebelah kredit. Saldo normal akun adalah sisi di mana kenaikan akun tersebut dicatat. Jadi, akun aset normalnya akan menunjukkan saldo debit dan akun kewajiban normalnya akan menunjukkan saldo kredit. Nah, di sini ada tergambar aset atau aktiva ya teman-teman. Aktiva posisinya itu saldonya itu di debit. Berarti debit itu di sebelah kiri ini mengalami kenaikan. Tapi kalau misalnya aset kita berkurang atau terjadi penurunan, itu akan dicatat di sebelah kredit. Kewajiban sebaliknya. Kalau kita melakukan pembayaran utang, itu kita catat di sebelah debit, artinya utang kita berkurang. Tapi kalau kita memiliki mendapatkan pinjaman, artinya kita bertambah utang kita itu dicatat di sebelah kredit. Dan saldo akhirnya nanti dicatat di sebelah kredit. Selanjutnya ini adalah ekuitas pemilik atau modal pemilik. Investasi oleh pemilik di kredit ke akun modal pemilik. Kredit akan menaikkan akun ini dan debit akan menurunkan akun ini. Jadi posisinya sama seperti kewajiban teman-teman. Contoh, ketika terjadi kasnya naik, berarti itu dicatat di sebelah debit. Dan modal dicatat di sebelah kredit. Kalau dia terjadi penurunan, kalau modal ini terjadi penurunan, maka dia akan dicatat di sebelah debit. Contohnya seperti ini teman-teman. Di debit, modal ini akan berkurang, dicatat berkurang. Kalau misalnya kita modalnya berkurang, dicatat di sebelah debit. Kalau dia mendapatkan penambahan modal, dia dicatat di sebelah kredit. Nah, untuk modal sendiri, saldo akhirnya nanti yang normal itu dicatat di sebelah kredit. Artinya modal itu mengalami kenaikan. Bagaimana kalau misalnya berhubungan dengan penarikan? Masih ingat teman-teman kemarin penarikan namanya apa? Betul, prive. Kalau misalnya itu adalah usaha perorangan. Tapi kalau misalnya dia sudah memiliki perseroan, dia disebut dengan dividen. Betul. Seorang pemilik dapat menarik kas atau aset lainnya untuk keperluan pribadi. Penarikan dapat didebit secara langsung ke modal pemilik untuk menunjukkan adanya penurun pada ekuitas atau modal pemilik. Namun akan lebih mudah jika dibuat satu akun terpisah yang disebut dengan akun penarik oleh pemilik. Akun penarikan menyebabkan penurunan ekuitas pemilik. Itu kita bikin akun tersendiri. Apakah itu akunnya prive, apakah itu akunnya dividen ya teman-teman. Nah, aturan bagaimana dengan aturan pencatatannya? Kalau menaikkan penarikan dilakukan oleh pemilik, dia dicatat di sebelah debit. Tapi kalau dia terjadi penurunan penarikan, dia dicatat di sebelah kredit.
Saldo normalnya itu posisinya di sebelah debit. Pendapatan dan biaya atau beban. Jadi teman-teman jangan bingung kalau misalnya dengar kata-kata beban, ini sama artinya dengan kata biaya ya teman-teman. Beban atau biaya menyebabkan penurunan ekuitas atau modal pemilik. Oleh karena beban adalah faktor negatif dalam menghitung laba bersih, sedangkan pendapatan adalah faktor positif. Jika merupakan suatu hal yang logis bahwa sisi kenaikan dan penurunan akun beban seharusnya merupakan kebalikan dari akun-akun pendapatan. Jika akun beban dinaikkan oleh debit dan diturunkan oleh kredit, seperti gambar di bawah ini. Pendapatan itu bertambah di sebelah kredit, tapi dia berkurang di sebelah debit. Kebalikannya dengan beban. Beban akan bertambah posisinya di sebelah debit, tapi dia akan berkurang posisinya di sebelah kredit atau terjadi penurunan. Nah, ini adalah saldo normalnya. Nanti posisinya pendapatan itu saldo normalnya itu di sebelah kredit. Kemudian kalau beban itu saldo normalnya dicatat di sebelah debit ya. Nah, ini ibu rangkum dari hasil penjelasan di atas tadi tentang perluasan persamaan dasar akuntansi. Ingat, persamaan dasarnya aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas atau modal pemilik. Nah, teman-teman, ini harus teman-teman hafal ya. Ketika aset bertambah, dia dicatat di sebelah kredit. Ketika aset berkurang, dicatat di sebelah kredit. Ibu ulangi, ketika aset bertambah, dicatat di sebelah debit. Ketika aset berkurang, dicatat di sebelah kredit. Betul. Kewajiban. Kewajiban kalau berkurang, dicatat di sebelah debit. Kalau bertambah, dicatat di sebelah kredit. Modal. Modal dicatat berkurang di sebelah debit. Kalau bertambah dicatat di sebelah kredit. Penarikan, apakah itu prive atau dividen, perlakuannya sama. Kalau bertambah dicatat di sebelah debit. Kalau berkurang dicatat di sebelah kredit. Kalau pendapatan, kalau berkurang dicatat di sebelah debit. Kalau dia positif, dia dicatat di sebelah kredit. Kebalikannya, beban bertambah di sebelah debit. Kalau berkurang di sebelah kredit. Nah, ini adalah rumus yang harus teman-teman hafal. Setidaknya teman-teman harus pahami terlebih dahulu penggunaan dari rumus ini. Nah, kita memasuki yang berikutnya. Ini adalah langkah-langkah pengerjaan. Langkah-langkah pengerjaannya di sini kita namanya siklus akuntansi teman-teman. Siklus akuntansi dia dicatat mulai dari 1 Januari berakhir sampai dengan 31 Desember di tahun yang sama. Ingat, siklus akuntansi ini prosesnya dari 1 Januari sampai 31 Desember di tahun yang sama. Itu dinamakan siklus akuntansi. Rutenya seperti apa? Ini sudah Ibu gambarkan rute-rutenya. Jadi yang pertama kita kerjakan dulu jurnal umum. Baru kita posting ke buku besar. Kemudian kita catat lagi ke dari buku besar ini, saldo akhir dari buku besar. Kita catat ke neraca saldo. Kemudian kita kerjakan ayat jurnal penyesuaian. Dari ayat jurnal penyesuaian diposting lagi ke buku besar. Dari saldo akhir buku besar masukkan ke dalam neraca lajur. Ke bagian saldonya, neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian. Kemudian setelah itu kerjakan laporan rugi laba, kerjakan laporan perubahan modal, kemudian neraca, dilanjutkan jurnal penutup. Dari jurnal penutup posting lagi ke buku besar. Kemudian saldo dari akhir dari buku besar ini posting lagi ke neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan, lalu kerjakan jurnal pembalik. Kemudian posting lagi ke buku besar. Kemudian setelah buku besar langsung kembalikan lagi ke jurnal umum. Nah, ini adalah siklus akuntansi itu sendiri. Jadi teman-teman, rutenya adalah seperti ini teman-teman. Jadi nanti yang kita akan mulai pertemuan minggu depan adalah kita akan mulai belajar dari jurnal umum. Kita mulai lagi belajar buku besar sampai dengan neraca saldo. Jadi kita
belajarnya step by step ya teman-teman. Jadi siklus akuntansi ini terbagi menjadi dua, ada siklus akuntansi perusahaan dagang, ada siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, mulai minggu depan kita sudah mulai memasuki siklus akuntansi perusahaan jasa dulu. Nah, jadi minggu depan kita sudah mulai bagaimana cara membuat jurnal, bagaimana cara memposting ke buku besar, kemudian bagaimana cara membuat neraca saldo. Nah, teman-teman, ini Ibu bikinkan rumus penting buat teman-teman. Jadi teman-teman hafal ini ya teman-teman ya. Tadi yang ini di slide sebelumnya sudah ada, tapi buat lebih mudah lagi Ibu rangkumkan lagi. Ini adalah rumus penting. Jadi patokan buat teman-teman, ketika dia aktiva, dia akan bertambah dicatat di sebelah debit, ketika dia berkurang dicatat sebelah kredit, saldonya nanti ada di debit. Kalau kewajiban atau utang, dia bertambah di sebelah kredit, kalau berkurang di sebelah debit, nanti saldonya di sebelah kredit. Kemudian modal akan bertambah di sebelah kredit, akan berkurang di sebelah debit, posisinya di sebelah kredit. Pendapatan kalau bertambah di sebelah kredit, kalau berkurang di sebelah debit, saldonya nanti di kredit. Kemudian biaya, kalau bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit, saldonya kredit. Nah, bagaimana teman-teman? Yang penting dari akuntansi ini adalah jangan pantang menyerah untuk mencoba, terus belajar dan pahami setiap materi-materi yang telah diberikan. Demikian teman-teman perjumpaan kita pada siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semangat belajar teman-teman, terus jaga kesehatan, jaga diri, terus pakai masker. Kalau berpergian jangan lupa sering cuci tangan. Akhir kata Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.